Dinding story inilah mereka, suka berpetualang dan menjelajah. Setelah berkeliling naik becak, Vin Bim lanjut untuk masuk ke dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh di Keraton Surakarta. Derek depan saya abdi dalam di sini. Nama saya Ayu yang akan mengantar Bapak Ibu ke Keraton Surakarta. So welcome to our palace. My name is Ayu as your local here. Dan Bapak Ibu, saat ini panjenengan sudah berada di Keraton Surakarta, di mana keraton ini tempat tinggalnya Raja. Saya di sebelah sana ada foto raja yang bertahta di Keraton Surakarta, Raja ke-13, atau kalau tidak di Keraton Solo adalah Sinuwun Pakubono ke-13. Tetapi sebelum kita masuk ke area beliau, monggo silakan kita melihat sejenak. Jadi Solo atau Solo itu adalah awal mula desa, nama desa. Sedangkan Surakarta adalah nama kerajaan yang sampai sekarang menjadi administratif kota Surakarta. Kami sudah memasuki area utama Keraton Surakarta. Di area ini, pengunjung diwajibkan menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sandal. Apabila ada yang menggunakan sandal, maka harus dilepas dan tidak menggunakan alas kaki sama sekali. Pengunjung juga tidak boleh menggunakan kacamata dan topi. Bagi pengunjung wanita, wajib menggunakan kain untuk digunakan sebagai penutup. Pengunjung dibagi ke dalam satu kelompok dengan didampingi oleh seorang abdi dalam yang bertugas sebagai pemandu yang akan menjelaskan tentang sejarah Keraton Surakarta. Gunung Merapi dan juga diimpor langsung dari Paris, Parangtritis tapi ini. Ini pasir pantai Ibu Bapak, jadi dicampur tadi dengan Gunung Merapi untuk terapi kesehatannya sudah sehat, semoga tambah sehat ya. Ya, Bapak Ibu, di sebelah sini kita lihat ada beberapa bangsal yang biasanya digunakan untuk ritualan. Bonogoro dan juga ada Sinuwun Pakubono ke-12. Raja yang pertama kali menyatakan bergabung Republik Indonesia berasal dari Keraton Surakarta, yaitu Ingkang Sinuwun Pakubono ke-12. Dan sekarang yang Sultan Agung kanan, yang tengah Pakubono. Bedanya Keraton Surakarta memiliki area yang luas dan ada beberapa bangunan di dalamnya. Hampir semua bangunannya berwarna putih dan biru. Namun bagi wisatawan yang ingin masuk ke keraton hanya dapat masuk ke museum dan wajib didampingi oleh pemandu, karena bangunan utama keraton merupakan tempat tinggal bagi raja sehingga tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalamnya. Hei, lagi ngapain? Adik, shh. Tapi segala proses upacara ini masih berlangsung, masih dapat persiapan. Kita kembali ke sana, nanti sendalnya sudah boleh digunakan, kaki dan ikannya sudah boleh digunakan. Kami akan kembali ke area Museum Keraton. Sini. Utara sampai alun-alun selatan, di alun-alun utara yang ada Minong ya, Masjid Agung, di alun-alun selatan yang ada Gerbong Bule, dan tadi kita baru saja berkeliling ke area 14 yang banyak sekali pohon dan juga menaranya. Mungkin tadi Ibu ada yang bertanya, kita di sini lalu rumahnya raja yang mana nih? Dan Yosewu, rumahnya raja yang ditinggali di belakang sana. Jadi areanya masih sangat luas sekali. Sedangkan kita cuma di bagian kecil tadi saja.
Dan sekarang kita berada di area 21. Area ini yang dulu digunakan sebagai kantor, baru dialihfungsikan 1963. Nanti kita keliling kurang lebih ada 10 ruangan. Kami memasuki ruangan pertama yang berisi pajangan foto-foto raja yang pernah berkuasa di daerah Surakarta, dan juga terdapat koleksi peninggalan kursi Pakubuwono keempat serta lemari yang berukir yang pernah digunakan oleh keluarga kerajaan. Dan di sini banyak sekali koleksi kursi. Mereka ada koleksi kursi dari Belanda, dari Cina, dari Bali, dan di sana kita bisa melihat lukisan yang sangat cantik. Beliau adalah Katri dari Keraton Jogja, Putri Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang kemudian dinikahi oleh Raja Solo ke-10, dijadikan permaisuri di sini dan memiliki seorang putri cantik bernama Gusti Pembayun. Ini lukisannya, kalau kita lihat dengan sesama sorot mata beliau ini hidup, bisa ikut ke kanan atau ke kiri ya. Ini lukisannya 3 dimensi, tapi nggak kedap deh, monten. Cukup ke kanan ke kiri. Ini lukisannya sudah sangat canggih pada saat itu. Baik, kita lanjut lagi ya. Kami lanjut ke ruangan kedua yang menyimpan koleksi seperti arca-arca Buddha dan arca batu peninggalan masa zaman purbakala. Masih menganut agama Hindu dan juga Buddha ya beberapa. Dan di mana di Keraton Solo bagian timur atau di daerah Gunung Lawu itu ada candi yang masih aktif, candi Suko dan juga candi Tetap. Di sini ada beberapa peninggalan seperti Jalan Doro yang digunakan sebagai cucuran anak. Dan adik-adik yang sekolah ada yang tahu nggak ini dewa apa di pelajaran? Ada dewa gajah, adik-adik ada yang tahu? Oh iya. Oh, ada Siwa, ada Wisnu. Kira-kira apa ya ini ya? Ini banyak sekali jadi simbol di pendidikan ini adik-adik. Ada Dewa Ganesha ya, betul. Tadi yang dapat hadiah bapaknya ya. Ya, jadi Dewa Ganesha ini adik-adik merupakan simbol pengetahuan. Beliau ini adalah putra dari Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Makanya banyak sekali lembaga pendidikan yang menggunakan simbol Dewa Ganesha. Dan ini ya dari Parwati. Selain itu di sini juga banyak sekali koleksi perlengkapan yang digunakan untuk upacara adat. Ada talang perunggu dan juga ada gong di sini. Namanya adalah gong beri. Ini yang digunakan untuk mengumpulkan prajurit di Keraton Solo. Ada Anusia, apa yang berisikan Beranjak ke ruang berikutnya yaitu ruang ketiga yang menyimpan sebuah patung kuda yang menggambarkan tentang kendaraan untuk pasukan keraton pada masa dulu. Patung kuda tersebut terbuat dari kayu yang dihiasi dengan pakaian lengkap. Baru nanti dilanjutkan ada prosesi pagi. Saat pagi nanti ada lempar-lemparan kursi sebagai tanda perkenalan. Ada prosesi injak telur, baru masuk ke area rombongan. Di area rombongan ini ada prosesi rombongan. Jadi pengantin istri akan diangkat oleh pengantin laki-laki sebagai simbol memuliakan sang istri. Baru ada bobot timang sebagai tanda rasa kasih sayang dari mertua kepada menantu. Jadi tidak ada pembeda anak dan menantu semuanya sama. Makanya saat bobot timang ditanyai, jawabannya kayak bukan betul ya, makanya itu adalah semuanya kasih sayangnya sama. Baru nanti sungguhan sebagai pasangan penting pada sang suami, ada sejak pemberian nafkah dan tadi terakhir ada bulangan suami simbol bahan pernikahan rumah tangga. Rumah kita jalannya siapa? Iya, itu jalannya siapa ya? Kami sekarang masuk ke ruangan keempat yaitu ruang pengantin keraton. Di ruang ini terdapat diorama yang dibuat pada masa Pakubuwono ke-10. Diorama ini merupakan adegan pernikahan pengantin Jawa. Selain itu, pada dinding juga terdapat relief yang menceritakan prosesi adat pernikahan Keraton Surakarta. Salah satunya pakaian pernikahan. Kalau di Keraton Jogja, warna pakaiannya cenderung cerah. Kalau Solo warnanya kalem. Dan paes yang digunakan juga berbeda. Kalau di Keraton Jogja, paesnya lancip. Ya, mungkin kayak kemarin yang dilihat saat nikahan Lunamaya ya. Ya, kemarin saya juga hadir lewat online maksudnya. Menggunakan adat patung Keraton Surakarta.
nanti didampingi kakak saat lebaran. Kalau zaman dulu itu nggak pakai kursi, saya duduk di depan rombongan. Dan terkadang pada saat prosesi kirap, pengantinnya tidak hanya menggunakan kereta, tetapi dia menggunakan itu bapak ibu adik-adik ya, namanya adalah joli, alat angkat tradisional. Nanti saya ajak pengelola koleksi joli para putri raja. Monggo. Joli. Tetapi sebelum itu, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah lihat wayang atau suka lihat wayang, adik-adik ya. Selanjutnya masuk ke ruang kelima, di mana ruangan ini menyimpan koleksi kesenian khas Jawa seperti wayang kulit, gamelan atau kelenengan, dan jaran kepang. Di etalase sana ada yang dari rumput, ada yang dari kayu, dan bahkan di kota Solo ini juga ada pagelaran wayang orang. Itu diadakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 malam. Di sebelah sini ada pagelaran wayang dobel, terus menggunakan metode kayu, dan yang besar ini merupakan. Saat ini kami sedang memasuki ruang ke-6 yang menyimpan beberapa koleksi berbagai macam topeng. Topeng-topeng ini merupakan topeng yang digunakan dalam tari topeng yang mengambil cerita dari Panji Inu Kertapati, Asmara Bangun, Dewi Galuh Chandra Kirana, dan Kelana. Dan di sini ada olahraga. Ini adalah olahraga Sodora. Ini adalah olahraga pameran dan juga para prajurit di Keraton Surakarta menggunakan tongkat kurang lebih 2 sampai 3 meter. Dan di sebelah sana juga ada alat musik tradisional. Namanya adalah bagan. Di sini juga ada proses pembuatan keris. Ini namanya adalah besaleh. Dan keris itu ternyata banyak adik-adik. Ada juga keris dengan ukuran kecil ya. Itu namanya adalah cungkrik. Cungkrik adalah betul keris kecil yang dipakai para putri raja atau putri dalam yang zaman dulu digunakan untuk perlindungan diri, ditaruh di sanggul. Jadi kalau ada yang berbahaya langsung diambil. Sedangkan yang besar itu namanya adalah keris Kyai Parusari, merupakan peninggalan raja yang keempat. Di sebelah sana ada miniatur masjid Demak. Prosesi menujunya seperti kita ada acara kita berdoa bersama-sama, ada Al-Quran Subhanahu Raja dan perlengkapan lainnya. Kereta layon ini adalah kereta jenazah. Kereta ini dulu di Ibu Kota Belanda, ini dulu yang digunakan untuk membawa jenazah beliau Pakubono yang ke-10. Yang belakangnya untuk permaisuri. Makamnya ada di Pacimbatan Imogiri, Yogyakarta. Monggo kita bisa lanjut ke sebelah sini. Kami memasuki ruangan ke-7 di dalam museum ini. Ruang ini memamerkan alat angkut tradisional Keraton Surakarta. Alat angkut tradisional yang digunakan merupakan alat angkut yang diangkat oleh beberapa orang abdi dalam keraton. Ada beberapa alat angkut yang digunakan, yaitu tandu biasa disebut joli jempono digunakan oleh putri raja saat jadi pengantin atau bepergian. Kremon digunakan untuk mengangkut peralatan keraton dan gawangan yang digunakan untuk menggantungkan sesaji. Oh, ini kayaknya punya. Ditutup sama. Itu alat angkut tradisional. Kami masuk ke ruang ke-8 yang berisi kereta raja. Di ruang ini dipamerkan sejumlah koleksi kereta raja seperti kereta Kiai Garuda persembahan VOC kepada Pakubuwono II pada tahun 1726. Kereta Kiai Garuda Putra, kereta yang digunakan dari masa Pakubuwono VII sampai Pakubuwono X, dan kereta Kiai Morosibo, kereta kerajaan yang dipakai oleh Pakubuwono III. Kami memasuki ruangan ke-9. Di sini berisi jolen yang digunakan untuk mengangkut benda sakral.
Pada ruangan ke-10 ini berisi berbagai senjata seperti bedil, pedang, perisai, keris, panah, dan pelana kuda. Selanjutnya kami memasuki ruangan ke-11. Ruangan ini berisi kuda untuk berburu. Di dalam ruang ini juga terdapat diorama yang menceritakan pertemuan Pakubuwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro. Pertemuan tersebut berlangsung saat meletusnya Perang Jawa 1825 sampai 1830. Yang bersekolah di militer di Belanda dan kemudian menjadi kasat pertama kali di Indonesia. Jenderal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Panembahan Jati Kusumo. Waktu kita masih ada satu ruangan lagi, ruangan terakhir. Bagus deh. Taruh sini dulu. Saat ini kami berada di ruangan ke-12. Di ruangan ini dapat ditemukan sebuah patung Rojomolo. Patung Rojomolo merupakan patung kepala raksasa penguasa laut yang dipasang sebagai hiasan perahu yang digunakan Pakubuwono IV. Di Solo, ada dua patung Rojomolo. Patung yang satu lagi disimpan di Museum Radia Pustaka. Ini Rojomolo, ini mahakarya dari Pakubuwono IV. Jadi artinya kota Solo. Ini kepala perahu, ini setirnya. Jadi bisa dibayangkan kapalnya sebesar apa. Ini satu payung itu tanpa sambungan. Berapa orang pakai? Di situ ada alat untuk membuat Kecil. Selain itu, di ruang ini terdapat pula berbagai maket rumah Jawa, mulai dari yang bergaya limasan, gaya kampong, dan lainnya. Namanya adalah dandang atau kukusan, alat untuk menanak nasi. Pada zaman dulu, kalau negara sebagainya, ya, Terakhir di ruangan ke-13 adalah ruang alat perlengkapan rumah dan dapur. Di ruang ini dipamerkan sejumlah keramik porselin kuno yang dulu menjadi perlengkapan rumah tangga dan dapur. Selain itu, juga terdapat alat menanak nasi yang digunakan oleh para tentara saat sedang berperang. Bapak Ibu sekalian, Mas adik-adik, ini tidak terasa kita sudah sampai ruangan yang terakhir. Saya mengatakan Ibu Bapak, atas kunjungannya, semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Kapan-kapan bisa main ke sini lagi ya, ketemu lagi sama saya. Terima kasih. Selamat siang. Sekian petualangan kami menjelajahi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.